Ari yang tengah melatih gerakan silat di pagi hari, kini dengan lebih tenang dan terkendali dibandingkan sebelumnya. Keseimbangan dalam gerakan dan pernapasan yang diajarkan kakeknya mulai terasa dalam tubuhnya. Meski demikian, ada rasa gelisah yang tak bisa ia lepaskan. Perasaan ingin melanjutkan perjalanan mencari Guntur dan kelompoknya. Selama beberapa hari terakhir, Ari semakin merasa bahwa pelajaran yang dia terima di desa belum cukup untuk menghadapi musuh yang telah merenggut orang tuanya. Kakek Sarwo, yang melihat perubahan dalam diri Ari, tahu saatnya telah tiba untuk memberi petunjuk lebih lanjut. Pada pagi yang cerah itu, kakek duduk di depan Ari setelah latihan. Ari, kamu sudah belajar banyak, tetapi perjalananmu belum selesai. Tugasmu tidak hanya untuk menguasai silat, tetapi untuk menemukan tujuanmu yang lebih besar. Keseimbangan yang kamu cari di sini harus digunakan di dunia luar. Dan itu akan membawa kita pada pencarian yang lebih jauh, kata kakek Sarwo dengan suara bijak. Ari menatap kakeknya, sedikit bingung. Pencarian? Untuk apa, kakek? Kakek Sarwo menyandarkan dirinya pada tongkatnya, lalu berkata, untuk menemukan Guntur, kamu perlu lebih dari sekadar kekuatan fisik. Kamu perlu mempelajari jalan hidupnya, dan juga belajar untuk melihat musuh tidak hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Ari mulai mengerti, meski masih penuh keraguan. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya, kakek? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap pencarian dimulai dari sebuah langkah, Ari. Dan langkah pertama adalah bertanya, jawab kakek dengan tenang. Setelah percakapan dengan kakek Sarwo, Ari memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai pencariannya. Sebelum pergi, kakek memberinya petua terakhir. Ingat, Ari, kekuatan sejati datang dari dalam dirimu. Jangan pernah kehilangan arah hanya karena kebencian. Musuhmu yang sesungguhnya adalah mereka yang membuatmu lupa siapa dirimu. Ari mengangguk pelan, meskipun rasa cemas dan amarah masih menggerogoti hatinya. Ia mempersiapkan diri dengan membawa pedang warisan orang tuanya, serta perlengkapan seadanya. Sambil melangkah meninggalkan rumah kakek dan neneknya, Ari berjanji dalam hati. Ia akan menemui Guntur dan membalas dendam. Tetapi ia juga akan menemukan jalan yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ari memulai perjalanannya dengan menuju ke desa terdekat yang dikenal memiliki hubungan dengan beberapa orang yang dulu bersekutu dengan Guntur. Desa ini terletak jauh di pegunungan, dan meskipun sunyi, selalu ada cerita-cerita misterius tentang orang-orang yang datang dan pergi dari sana. Sesampainya di desa, Ari bertemu dengan seorang penjaga desa yang terlihat tahu banyak tentang orang-orang yang datang ke sana. Saat Ari menanyakan tentang Guntur, penjaga desa tersebut terlihat ragu. Guntur? Itu nama yang tidak ingin banyak orang dengar di sini. Dia memang pernah datang ke desa ini beberapa tahun lalu. Tapi sekarang, aku rasa dia tidak lagi lewat sini. Namun, meskipun penjaga desa itu enggan berbicara, dia memberitahu Ari bahwa ada seorang tukang gula kelapa yang mungkin tahu lebih banyak tentang Guntur. Tukang gula kelapa itu sering bertemu dengan orang-orang luar, dan mungkin tahu lebih banyak tentang keberadaan kelompok itu. Ari mencari keberadaan tukang gula kelapa yang disebutkan penjaga desa. Setelah berjalan beberapa saat, Ari akhirnya menemui seorang pria parubaya yang sedang mengolah gula kelapa di depan gubuknya. Ari mendekat dengan hati-hati, mengingat kata-kata kakek Sarwo yang mengatakan untuk tidak hanya melihat musuh dengan mata, tetapi dengan hati. Selamat pagi, Pak. Saya mencari informasi tentang seseorang, tentang Guntur. Mungkin Bapak tahu sesuatu? Tanya Ari dengan hati-hati. Pria itu menatap Ari sejenak, lalu berkata, Guntur, ya? Dia orang yang tidak mudah ditemukan. Tapi jika kamu benar-benar ingin tahu, datanglah ke kampung tepi laut, di ujung selatan. Di sana, ada orang-orang yang pernah bekerja dengan dia. Tapi hati-hati, anak muda. Tidak semua orang yang mengenal Guntur memiliki niat baik. Ari merasa semakin yakin bahwa pencariannya baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa langkah yang ia ambil ini akan membawa hasil, meski penuh bahaya. Sebelum pergi, pria tukang gula kelapa itu memberikan sebuah saran, jangan biarkan dendammu membutakanmu, anak muda. Terkadang, apa yang kita cari lebih dekat dari yang kita kira. Ari hanya mengangguk, meskipun kata-kata itu terasa samar baginya. Baginya, saat ini, Guntur adalah tujuan utamanya, dan apapun yang menghalanginya untuk menemukan jejaknya, akan dia lewati. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ari memutuskan untuk kembali sejenak ke rumah kakek dan neneknya. Ia ingin memberitahu mereka bahwa ia sudah memulai pencariannya. Di depan rumah, kakek Sarwo menatapnya dengan tatapan penuh makna.
Ari, ingat kata-kataku. Pencarian ini adalah bagian dari perjalananmu untuk menemukan siapa dirimu. Jangan terlalu terburu-buru untuk mencari musuh di luar, jika kamu belum menemukan dirimu sendiri. Ari mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia merasa yakin. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Guntur, ia harus mengerti lebih banyak tentang dirinya dan masa lalu orang tuanya. Pencarian ini adalah langkah pertamanya. Ari melangkah menuju kampung tepi laut, tempat yang disebutkan tukang gula kelapa. Di sepanjang perjalanan, ia merasa semakin terhubung dengan dirinya sendiri, meskipun bayangan Guntur terus membayanginya. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, Ari berhenti sejenak dan menatap ke horizon, merasa bahwa pencariannya baru saja dimulai. Setiap langkah membawa lebih banyak jawaban, tetapi juga lebih banyak pertanyaan. Pencarian ini baru saja dimulai.